Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinugroho. Saya dari kelas pariwisata B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Jipangan berbasis Kerajinan Kipas Bambu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti yang bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga dengan kesederhanaan ini apa yang saya sampaikan bisa terdengar dengan jelas. Baik, langsung saja. Yang pertama, menuju latar belakang. Indonesia adalah negara yang besar, memiliki sumber daya yang melimpah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya buatan manusia itu sendiri. Beruntung pada era sekarang, pemerintah telah menggalakkan program sadar wisata di seluruh daerah dan untuk dikembangkan sebagai sektor yang mampu menghasilkan dan meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri. Pada tahun-tahun terakhir, pariwisata berkembang pesat dengan mulai muncul berbagai tempat wisata dengan jenis yang beragam seperti wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata religi, wisata massal, dan lain sebagainya. Nah, pembangunan pariwisata dapat berhasil apabila pembangunan pariwisata dilakukan secara bersama, termasuk membangun bersama masyarakat, sehingga pembangunan pariwisata dapat memberikan dampak yang nyata baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya masyarakat setempat. Adapun tujuan dari pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat itu, yang pertama, memberdayakan masyarakat melalui pembangunan pariwisata. Yang kedua, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan pariwisata itu sendiri. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua anggota masyarakat, baik pria maupun wanita. Pada latar belakang ini, tentunya akan mengkerucut pada suatu daerah destinasi wisata. Nah, pada daerah ini terletak di Kabupaten Bantul, tepatnya di Desa Jipangan, yang Desa Jipangan itu sekarang menjadi Desa Wisata Jipangan yang dapat dikatakan sebagai objek wisata perintis dengan mempromosikan hasil produksinya sebagai desa tujuan wisata dengan tergabung dalam padukuan penghasil kerajinan yang dapat disingkat dengan nama Kaji Gelem. Kaji Gelem ini singkatan dari Padukuan Kasongan sebagai sentra industri kerajinan gabah, kemudian Padukuan Jipangan itu sendiri sentra kerajinan industri kipas bambu, kemudian Padukuan Gendeng, sentra kerajinan tatah dan sungging kulit perkamen, kemudian yang terakhir Padukuan Lemah Dadi, sentral industri kerajinan patung batu. Untuk desa-desa tersebut tidak terlalu jauh, dapat dikatakan dekat, maka sangat bagus potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Nah, desa wisata Jipangan ini tidak hanya terpusat pada kerajinan kipas saja, namun terdapat pula seni pertunjukan jadilan, ada kerawitan, dan arum jeram. Dari hasil observasi sementara dapat diketahui bahwa arah pembangunan wisata di desa wisata Jipangan ini yaitu adalah wisata edukasi, yang pada dasarnya terfokus pada kegiatan pembuatan kipas dari bambu yang semula utuh hingga jadi. Dilihat dari segi geografis, masih terdapat potensi yang dapat dikembangkan seperti outbound dan wisata edukasi bercocok tanam. Akan tetapi masih minimnya kesadaran masyarakat akan pengetahuan pariwisata dan pengembangannya menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan wisata di desa wisata Jipangan tersebut. Selain itu, pengolahan yang belum maksimal membuat kunjungan wisatawan tergolong sepi karena Pokdarwis dan masyarakat yang kurang berkoordinasi dan masih belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Jipangan. Maka saya dalam penelitian mengambil judul
partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Cipangan berbasis kerajinan kipas bambu. Kemudian untuk fokus masalahnya ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Cipangan. Yang kedua, apa saja faktor penghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata Cipangan. Yang ketiga, apa saja faktor pendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata Cipangan. Tentu untuk tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat, dan juga untuk mengetahui apa saja faktor pendorong partisipasi masyarakat tersebut dalam pengembangan desa wisata. Untuk manfaat penelitian tentunya di sini bagi menjadi 3. Yang pertama, bagi objek penelitian dan pemerintah daerah, yaitu adalah sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pengelola untuk meningkatkan partisipasi dalam pengembangan desa wisata tersebut, dan juga memberikan gambaran dalam mensukseskan program pemerintah di bidang pariwisata, yaitu mengembangkan potensi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Bagi lembaga STP AMTA sendiri, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi mahasiswa dalam mengerjakan tugas perkuliahan dan mengembangkan pola pikir dalam melakukan penelitian. Dan bagi penulis sendiri, tentu menambah wawasan penulis di bidang pariwisata baik secara praktik maupun teorik, lebih mengenal lingkungan sekitar dan menambah masukan dalam melihat potensi yang dapat dikembangkan, serta menjadi bahan masukan untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan di masa yang mendatang. Nah, dalam landasan teori, saya memasukkan yang pertama, pengertian dari teori pariwisata. Ada beberapa teori yang saya masukkan menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang kepariwisataan. Yang kedua menurut Utama, dan yang ketiga menurut OKAYUT. Yang keempat menurut UNWTO dalam Basuki Antariksa, dan yang keempat menurut Norval dalam buku Basuki Antariksa juga. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut menurut para ahli, saya dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah salah satu industri baru yang meningkatkan ekonomi dengan cepat, karena aktivitas perjalanan yang dilakukan orang dari satu tempat ke tempat lain yang didukung dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah maupun swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, adapun di situ saya masukkan juga jenis-jenis pariwisata. Menurut Pendit dalam Pakpahan, jenis-jenis pariwisata ini meliputi wisata budaya, wisata kesehatan, wisata olahraga, wisata komersial, wisata industri, wisata bahari, wisata cagar alam, dan wisata bulan madu. Adapun sini teori daya tarik wisata. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. Nah, adapun menurut Wardani dalam Fitrotut, bahwa suatu daerah dapat dikatakan memiliki daya tarik apabila memiliki 4 sifat. Yang pertama adalah keunikan, yang kedua keindahan dan keaslian, yang ketiga kelangkaan, yang keempat bermanfaat. Tentunya untuk keunikan sendiri, ya jelas suatu destinasi tersebut atau daerah tersebut unik, tidak dimiliki oleh daerah lain. Kemudian keindahan dan keaslian ini mencerminkan suatu kekhasan daerah tersebut. Dan juga yang ketiga adalah kelangkaan. Tentu dalam suatu wilayah tersebut tidak dapat ditemui selain hanya satu tempat tersebut untuk daerah yang memiliki daya tarik. Dan yang terakhir adalah bermanfaat, yaitu
bermanfaat bagi masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Kemudian wisata edukasi. Wisata edukasi merupakan suatu konsep wisata yang menerapkan pendidikan non-formal tentang suatu pengetahuan kepada wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata. Hal tersebut dipaparkan oleh Prastiwi. Kemudian pendapat serupa juga dikemukakan oleh Roger dalam Ratih dan teman-teman, bahwa wisata edukasi atau dapat dikatakan edutourism adalah suatu program di mana wisatawan berkunjung ke suatu lokasi wisata dengan tujuan utama untuk memperoleh pengalaman. Pengalaman tersebut pengalaman pembelajaran secara langsung di objek wisata tersebut. Kemudian ada teori pengembangan daya tarik wisata. Menurut Yuti, menjelaskan pengembangan objek atau daya tarik wisata harus dapat menciptakan produk style. Produk tersebut mencakup 3 hal. Yang pertama adalah pembinaan produk wisata, yang kedua pembinaan masyarakat wisata, yang ketiga itu adalah pemasaran terpadu. Kemudian ada teori partisipasi masyarakat, yaitu menurut Borny dalam Teresia mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian, yaitu untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Adapun dalam proposal yang saya ajukan terdapat teori bentuk-bentuk partisipasi dan juga tangga partisipasi. Nah, untuk tangga partisipasi sendiri ini menurut Artstein dalam 2G memperkenalkan tangga partisipasi dengan mengkategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam mempengaruhi perubahan pembuatan kebijakan. Adapun derajat atau tingkatan dalam tangga partisipasi tersebut yang pertama adalah dapat dikatakan derajat pertama, yaitu meliputi anak tangga manipulasi dan terapi. Pada derajat ini merupakan derajat rendah dari tangga partisipasi dan disebut juga sebagai dengan non-partisipan. Tujuan dari derajat ini adalah sekedar untuk mendidik dan menyenangkan partisipan. Kemudian derajat kedua adalah derajat yang menunjukkan adanya tanda partisipasi, melingkupi anak tangga pemberi informasi, konsultasi, dan penentraman. Nah, sudah terjadi suatu aktivitas dialog dengan publik yang berarti warga memiliki hak untuk didengar pendapatnya secara langsung dalam pengambilan keputusan. Pada pemberian informasi menandakan bahwa adanya komunikasi satu arah dari suatu pihak tertentu ke publik dalam pengendalian dan penyampaian informasi. Sedangkan penentraman melibatkan aktivitas warga dalam komite pembuatan kebijakan, meskipun hal ini untuk pemegang kekuasaan adalah yang memiliki kebijakan paling tinggi, dapat dikatakan seperti itu. Kemudian derajat ketiga itu warga memiliki kendali kuat dalam pembuatan kebijakan. Warga mengambil bagian secara langsung dalam pengambilan keputusan maupun pelayanan publik. Nah, derajat ini meliputi anak tangga kemitraan kuasa yang didelegasikan dan kendali warga. Kemudian untuk manfaat partisipasi masyarakat, partisipasi memperluas basis pengetahuan dan representasi. Kemudian partisipasi membantu terbangunnya transparansi komunikasi dan hubungan kekuasaan di antara para stakeholder. Tentunya ada beberapa manfaat lainnya yang saya sebutkan beberapa di sini. Kemudian selanjutnya adalah teori desa wisata. Menurut PIR atau pariwisata inti rakyat, dalam ARUM yang dimaksud desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan
yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, kemudian memiliki arsitektur bangunan dan arsitektur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan, seperti atraksi, akomodasi, makan minuman, kebutuhan sosial lainnya. Kemudian ada teori kerajinan, yaitu kerajinan adalah suatu karya seni yang tercipta dari tangan-tangan terampil, juga merupakan simbol dan identitas budaya yang tak ternilai. Selain itu, kerajinan merupakan aset budaya sekaligus aset pariwisata. Nah, pendapat senada dituliskan oleh Ladik Mokan Timbul Raharjo bahwa kerajinan adalah hal yang bernilai sebagai kreativitas alternatif suatu barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Adapun kerangka teoritik yang saya buat, yaitu dari Desa Wisata Jipangan sendiri, terus itu menurun kepada partisipasi masyarakat. Di sini pada partisipasi masyarakat terdapat simpangan yang di situ akan diteliti oleh peneliti, yaitu faktor penghambat dan pendorongnya. Kemudian dari situ akan diketahui pengembangan produk wisata, pengembangan masyarakat, pemasaran terpadu yang tersebut akan mengerucut kepada suatu pengembangan desa wisata. Jadinya dari faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut adalah suatu kunci yang nantinya peneliti akan teliti untuk mengetahui sebesar mana untuk dalam pengembangan 3 pengembangan tersebut, yang akhirnya nanti merujuk pada suatu pengembangan desa wisata. Nah, selanjutnya untuk penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang saya cantumkan pada proposal. Namun pada kali ini saya akan memaparkan 2. Yang pertama dari jurnal yang ditulis oleh Rina Munawaroh yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Gunung Merbabu Swanting, Magelang. Penelitian ini pada tahun 2017. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di Taman Nasional Gunung Merbabu Swanting, Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dapat mengembangkan pariwisata dengan meningkatkan mutu pemasaran melalui media sosial, aksesibilitas, dan ditambah dengan kegiatan pelatihan, penyuluhan, rapat rutin, dan lain-lain. Kemudian partisipasi masyarakat dapat berbentuk ide, dana, tenaga, keahlian yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian faktor pendorong partisipasi masyarakat adalah diberikan kesempatan, tuntunan lingkungan untuk kemajuan daerah dan rasa saling menghargai. Sedang faktor penghambat partisipasi adalah latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan jenis kelamin. Kemudian yang kedua adalah jurnal dari Mary Virgia Ago, Daud M. Liando, dan Aflon Kimbal yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Pariwisata di Pantai Lakban, Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini pada tahun 2017 yaitu memfokuskan masalah pada partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi pariwisata di Pantai Lakban, Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat adalah dalam mengembangkan pariwisata di Pantai Lakban masih kurang dan terkendala unsur kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dari pemerintah setempat dan unsur dari tingkat kemauan serta kemampuan dari masyarakat dapat dikatakan cukup baik,
meski masih ada kendala berupa kemauan dan kemampuan masyarakat untuk memproduksi dan menjual cenderamata yang masih rendah. Selanjutnya masuk pada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena yang ada. Dalam penelitian ini saya bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat di desa wisata Cipangan. Peneliti atau saya menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menafsirkan data dan hasil penelitian yang telah saya peroleh, sehingga nanti hasilnya dapat disimpulkan dan sesuai dengan rumusan pertanyaan. Kemudian untuk lokasi dan waktunya, tentu untuk lokasi di desa wisata Cipangan itu sendiri. Untuk waktu penelitiannya Januari 2021 hingga Maret 2021. Untuk teknik cuplikan, peneliti menggunakan teknik cuplikan purposive sampel atau sampel bertujuan. Teknik ini memilih sampel berdasarkan pada fokus peneliti dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan. Untuk sumber data sendiri ada data primer dan data sekunder. Data primer ini dapat diperoleh secara langsung, yaitu peneliti atau saya langsung melakukan observasi, pengamatan, dan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan serta melakukan dokumentasi. Kemudian untuk data sekunder sendiri, data dapat diperoleh dengan sumber studi literatur, baik itu menggunakan buku, jurnal, skripsi, atau referensi lainnya yang dapat dipercaya kebenarannya, diantaranya hasil dari penelitian, baik dari diagram, grafik, maupun dokumentasi ilmiah lainnya. Kemudian teknik pengumpulan data, ada 3 cara yang dilakukan, yaitu pertama adalah observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Selanjutnya adalah keabsahan data. Menurut Sugiono, uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Untuk validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti, sedangkan reliabilitas adalah berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam penelitian kualitatif ini, data yang valid itu apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi pada objek yang diteliti. Serta realitas pada penelitian kualitatif bersifat majemuk, dinamis atau selalu berubah, sehingga tiap peneliti atau yang bersangkutan jadinya untuk realitas pada penelitian kualitatif bersifat majemuk, dinamis atau selalu berubah, sehingga setiap peneliti akan memberi laporan menurut bahasa dan jalan pikirannya sendiri. Nah, untuk mengetahui derajat kevalitan tersebut, maka peneliti akan melakukan uji credibility atau validitas internal, kemudian transferability atau validitas eksternal, kemudian dependability atau reliabilitas, dan objektivitas atau confirmability. Nah, pada credibility ini peneliti melakukan beberapa langkah, yaitu melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, dan menggunakan bahan referensi dan mengadakan member check. Serta untuk selanjutnya validitas eksternal ini meneliti menunjukkan
ketepatan hasil penelitian ke populasi di mana sampel itu di mana sampel itu diambil. Jadinya peneliti akan membuat laporan yang situ rinci, jelas, dan sistematis dan dapat dipercaya. Kemudian untuk reliabilitasnya dilakukan dengan cara mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian. Cara ini dilakukan oleh auditor yang independen tentunya, yaitu adalah pembimbing atau dosen, untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Diharapkan hal ini akan mempermudah peneliti dan bisa untuk mendapatkan hasil atau data yang lebih akurat. Kemudian untuk yang uji objektivitas dapat dikatakan hampir mirip dengan dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Jadi untuk menguji objektivitas berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan, dan hal ini jangan sampai tidak ada proses namun ada hasil. Hal ini dikatakan seperti itu. Kemudian untuk metode analisis data, teknik analisis data ini yang digunakan dalam penelitian ini analisis interaktif. Dalam model interaktif terdapat 4 komponen yang akan saya gunakan, yaitu pertama adalah data kolektif atau pengumpulan data, yang kedua data reduction atau reduksi data, yang ketiga data display atau penyajian data, yang keempat kesimpulan atau conclusion drawing atau dapat disebut juga verification. Untuk alur penelitian ada 3 tahap, yaitu adalah tahap pra-eksplorasi, yang kedua adalah tahap eksplorasi, yang ketiga tahap pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data. Untuk tahap pra-eksplorasi tentu di sini saya mencari informasi melalui berbagai media dan juga sempat berkunjung ke tempat atau lokasi yang akan diteliti dengan melakukan sedikit pengamatan dan berkesempatan juga untuk melakukan diskusi atau komunikasi bersama salah satu pengelola. Kemudian untuk tahap eksplorasi ini peneliti lebih memfokuskan, atau saya memfokuskan pada suatu fokus masalah yang telah dibuat, yaitu proses eksplorasi ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang hasilnya nanti akan dibuat laporan dengan analisis data dan penyajian data secara rinci atau jelas. Kemudian tahap pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data. Pada tahap ini saya melakukan pengecekan kembali dari data yang diperoleh dengan menggunakan metode triangulasi. Apabila nanti data yang diperoleh belum valid, maka akan dilakukan perpanjangan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi agar data yang didapat jelas dan jenuh. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam proposal saya. Tentu tidak semua dapat saya sampaikan karena keterbatasan media. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga dengan presentasi atau dari video ini ada suatu masukan yang bisa diberikan kepada saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.